Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Syahruddin SPDI. Untuk anak-anak sekalian, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita kali ini, mari kita bersama-sama untuk berdoa sebelum memulai aktivitas kita pada kesempatan ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Berdoa selesai. Anak-anak sekalian, pada pembelajaran kali ini kita akan masuk ke bab 1 di kelas 8. Materi pokok adalah Al-Quran dan keistimewaannya. Dalam materi ini memuat tentang bagaimana Al-Quran itu sebagai kitab suci umat Islam. Kita mengulas banyak keistimewaan yang terdapat di dalam kitab Al-Quran sebagai kitab suci yang sampai hari ini itu terjaga akan keasliannya. Selain itu, anak-anak sekalian, bagi orang yang membacanya akan menemukan suatu kedamaian tersendiri di dalam hati. Itulah salah satu mukjizat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan yang membedakan dengan kitab-kitab yang lain. Seperti yang kita ketahui bahwa kitab-kitab yang diturunkan Allah itu ada 4, yaitu yang pertama kitab Taurat, yang kedua kitab Zabur, yang ketiga kitab Injil, dan keempat adalah kitab Al-Quran. Berbagai persoalan di dunia dalam kitab Al-Quran ini dijawab oleh banyak macam persoalan-persoalan yang dikemukakan di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, bagi anak-anakku sekalian pada usia remaja awal, alangkah baiknya kita akan memanfaatkan aktivitas keseharian dengan memperbanyak membaca serta memahami dan mengkaji kata dan kalimat yang terdapat di dalam Al-Quran demi kebermanfaatan keberkahan dalam hidup kita. Adapun kompetensi inti di dalam pembelajaran kita ini adalah menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut. Kemudian menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kemudian memahami pengetahuan secara faktual, konseptual, dan prosedural. Mencoba mengolah dan mengkaji dalam ranah konkret, yaitu dengan menggunakan, menguraikan, merangkai, modifikasi. Kemudian kompetensi dasar di dalam bab 1 ini adalah menghayati keutamaan Al-Quran, mengamalkan sikap kecintaan kepada Al-Quran, memahami secara hakikat dan keistimewaan Al-Quran, serta mengomunikasikan contoh bukti-bukti keistimewaan di dalam Al-Quran. Adapun indikator pencapaian kompetensi di dalam keistimewaan Al-Quran ini adalah menghayati keutamaan Al-Quran sebagai kitab suci Allah, menunjukkan perilaku yang mencerminkan kecintaan kepada Al-Quran, serta memahami sejarah diturunkan Al-Quran. Kemudian di dalam peta konsep bisa anak-anakku perhatikan, ya, ada materi, ada bentuk aktivitas, ada keterampilan. Materinya tentang sejarah, pengertian, bukti kebenaran, isi pokok kandungan di dalam Al-Quran, keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizat. Aktivitas-aktivitas di dalam materi kita ini adalah membuat pertanyaan, membaca dan menyimpulkan pengertian, menunjukkan bukti kebenaran di dalam Al-Quran, serta mengidentifikasi pokok kandungan Al-Quran, menelaah keistimewaannya. Dalam keterampilan, agar kita bisa mengkomunikasikan serta menginformasikan di dalam membaca, ada critical thinking, dan critical thinking di dalam peta konsep yang ada di dalam bab 1 keistimewaan Al-Quran.
Nah, selanjutnya mari kita mengamati tentang sebuah literasi tentang bocah Indonesia yang jadi juara ajang Hafiz tingkat dunia, yaitu adalah Musa. Kalau kita bisa perhatikan, beberapa media telah memberitakan tentang bagaimana seorang bocah ini bisa menjadi tahfiz sampai ke mancanegara. Musa adalah salah satu aset bangsa yang mendapatkan juara 3. Musa mendapat undangan kehormatan dari pemerintah masih pada peringatan malam Lailatul Qadar yang diadakan pada Ramadan mendatang. Disebutkan bahwa Presiden Mesir akan memberikan penghargaan secara langsung kepada Musa. Pemerintah Mesir akan menanggung biaya tiket dan akomodasi selama mereka berada di Mesir. Menteri Goma menyampaikan takjub kepada Musa yang berusia paling kecil dan tidak bisa berbahasa Arab. Tapi dalam penghafal Al-Quran, dia sudah menghafalkan Al-Quran dengan sempurna. Jelas koordinator fungsi Fansudut KBRI Kairo. Siapakah Laode Musa itu? Laode Musa biasa disapa Abang Musa, adalah putra dari pasangan Laode Abu Hanifah dan Yulianti. Yulianti mengaku sangat gembira mendengar kabar tentang anaknya yang telah berhasil menjadi juara di Mesir. Nah, beberapa cerita ini, anak-anakku sekalian, diharapkan untuk mampu mengamati siapa sosok yang dimaksudkan di dalam cerita ini, yaitu seorang bocah yang berumur 10 tahun sudah menghatamkan Al-Quran dengan waktu yang relatif singkat, sehingga tergugah pemerintah Mesir untuk mengundang si bocah ini bersama keluarganya untuk ke negara tersebut. Dari hasil pengamatan itu, kita perhatikan dari gambar ilustrasi ini, Musa sebagai hafiz Al-Quran cilik Indonesia yang juara dunia di Mesir. Kemudian ada di gambar yang kedua adalah mushaf, ya, salah satu mushaf yang terbesar, ya, yang yang dijadikan sebagai referensi untuk dibaca. Ini adalah sebuah karya yang terbesar yang dimaksud dengan Mushaf Wonosobo. Nah, setelah kalian mengamati gambar-gambar di atas, tentunya akan banyak hal yang menjadi pertanyaan di benak kalian. Nah, sekarang dari hasil pengamatan kalian, coba tulis, kemudian ungkapkan pertanyaan-pertanyaan kalian dengan menggunakan pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana. Nah, tolong diisi kolom nanti, dan ini akan menjadi sebuah tugas dan menjadi pedoman buat kalian, nanti akan dinilai. Kemudian untuk menambah wawasan kita, saya akan menjelaskan tentang sejarah turunnya Al-Quran yang ada di dalam buku paket ini. Al-Quran diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad dalam jangka waktu kurang lebih 23 tahun melalui perantara malaikat Jibril yang secara berangsur-angsur, dimulai dari bulan Ramadan ketika Nabi Muhammad SAW tengah bertahanus. Bertahanus itu artinya menyendiri di sebuah gua yang dimasuk ke gua Hira, hingga wahyu terakhir ketika sedang melaksanakan haji wada atau haji penghabisan. Surat-surat atau ayat-ayat Al-Quran diturunkan secara bertahap kepada Nabi Muhammad, dan hal ini dijelaskan dalam Al-Quran sendiri. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'a 'alan nasi 'ala maksin
wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Quran itu telah kami turunkan secara berangsur-angsur agar kamu membacanya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Quran Surah Al-Isra ayat 106. Nah, setelah waktu itu diterima, kemudian Nabi Muhammad membacakan kepada para sahabat yang mendengar. Para sahabat pun diperintahkan untuk mencatat ayat-ayat tersebut di atas berupa yang terdapat di kayu, pelepah kurma, di atas batu, tulang unta, dan lain sebagainya. Kemudian di antara para sahabat yang ditunjuk ditetapkan oleh Rasulullah sebagai pencatat wahyu yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, Khalid bin Walid, dan Sabit bin Qais. Nah, selanjutnya adalah periode diturunkannya Al-Quran. Para ulama Al-Quran membagi sejarah turunnya Al-Quran dalam dua periode. Pertama adalah periode sebelum hijrah Nabi Muhammad, kemudian yang kedua periode sesudah hijrah. Ayat-ayat yang turun pun dalam periode pertama dinamai ayat-ayat Makkiyah. Nah, dan ayat-ayat yang turun pada periode kedua dinamai ayat-ayat Madaniyah, karena berhijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian sebaliknya dari Madinah ke Mekah. Periode Mekah yaitu Al-Quran diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah. Nah, adapun surah-surah yang terdapat di dalam Al-Quran itu berjumlah 86 surat, diturunkan selama 12 tahun 5 bulan. Wahyu yang pertama kali turun pada tanggal 17 Ramadan sekitar 610 Masehi Hijriah, pada saat Nabi Muhammad bertahanus. Dan ayat yang pertama, surah yang pertama turun itu adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, alamal insana ma lam ya'lam. Nah, pada periode Makkiyah telah menimbulkan bermacam-macam reaksi di kalangan masyarakat awal ketika itu. Reaksi-reaksi tersebut nyata di dalam 3 hal pokok. Pertama, segolongan kecil dari mereka tidak menerima dengan baik ajaran-ajaran yang dibawa, yaitu Al-Quran. Kemudian golongan yang kedua, sebagian besar masyarakat tersebut menolak ajaran Al-Quran karena kebodohan mereka. Nah, kemudian yang ketiga, dakwah Al-Quran mulai melebar melampaui perbatasan Mekah menuju daerah-daerah sekitarnya. Nah, di dalam periode Madaniyah, yaitu yang dimaksud periode Madaniyah ini adalah Al-Quran diturunkan sesudah Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Madinah. Ya, surat di dalam Al-Quran itu ada 28 surat. Turunnya sekitar 9 tahun 9 bulan. Selama masa periode ini, dakwah Al-Quran telah dapat mewujudkan suatu prestasi besar karena penganut-penganutnya telah dapat hidup bebas melaksanakan ajaran agama di Yasrib. Lalu kemudian diberilah nama Al-Madinah Al-Munawwarah. Wahyu yang terakhir diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yaitu surah Al-Ma'idah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Fama didaturra min makhmasatin ghaira mutajanibul ismi fa innallaha ghafurur rahim. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan bagimu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agamamu. Materi kita selanjutnya adalah sejarah pembukuan Al-Quran. Bagaimana sih sejarah pembukuan Al-Quran itu? Sejarah pembukuan Al-Quran dibagi ke dalam 2 tahap. Pertama adalah Al-Quran pada masa sebelum wafatnya Rasulullah. Nah, di dalam masa sebelum wafatnya Rasulullah ini, ya, karena banyak para sahabat itu banyak penghafal ketika itu, sehingga karena beberapa sahabat karena dengan kefasihan dan keindahan bahasanya yang luar biasa, tersebarlah dengan cepat dan
ditiupkan secara sembunyi-sembunyi di dalam malam-malam yang gelap. Kaum muslimin datang mendekati rumah Nabi untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang sedang beliau baca. Kaum muslimin juga bersungguh-sungguh dalam menghafal dan mempelajari Al-Quran karena Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengajar Al-Quran kepada mereka. Hal ini terdapat dalam Quran surah 16 ayat 44. Nah, kemudian setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah dan urusan kaum muslimin menjadi teratur, beliau memerintahkan kepada sekelompok sahabatnya untuk memperhatikan keadaan Al-Quran, mengajarkan serta mempelajari dan menyebarkannya. Wahyu itu dicatat hari demi hari sehingga tidak musnah, dan mereka dibebaskan dari wajib militer seperti yang ditegaskan dalam Al-Quran di dalam surah ke-9 ayat 122. Dalam kelompok itu terdapat beberapa sahabat yang tekun membaca Al-Quran serta menghafalkannya. Mereka inilah yang kemudian dikenakan sebutan Al-Qurra, yaitu ayat-ayat yang diturunkan secara bertahap ditulis pada papan-papan kulit domba atau pelepah kurma dan dihafalkan. Kemudian Al-Qur'an pada masa sesudah Rasulullah wafat. Nah, pada masa Rasulullah sesudah wafat ini, kemudian Ali bin Abi Thalib diam di rumahnya untuk menghimpun Al-Qur'an ke dalam satu mazhab menurut urutan turunnya, dan beliau 6 bulan sejak wafat Rasulullah dia telah merampungkan penghimpunan itu dan mengusungnya ke dalam punggung kuda. 1 tahun sesudah Rasulullah wafat, pecah perang Yamamah pun terjadi dan merenggut korban sekitar 70 orang penghafal Al-Quran. Pada waktu itu Khalifah berpikir untuk menghimpun surah-surah dan ayat Al-Quran dalam satu mazhab, karena akan dikhawatirkan terjadi perang lagi serta kurangnya atau punahnya para penghafal Al-Quran karena kematian mereka di dalam peperangan. Kemudian Khalifah memerintahkan sekelompok penghafal Al-Quran, sahabat yang menghafal Al-Quran di bawah pimpinan Zaid bin Thabit untuk menghimpun Al-Quran. Nah, kemudian mereka pun menghimpun dari papan-papan, diambil dari pelepah kurma, kulit domba yang terdapat di rumah Nabi Muhammad SAW, dan ditulis oleh para penulis wahyu. Dan tulisan-tulisan yang ada pada sahabat-sahabat yang lain setelah menyelesaikannya, menghimpunnya, mereka pun menyalin beberapa naskah dan dibagikan ke beberapa negeri Islam. Nah, kemudian sesudah Khalifah ketiga mengetahui bahwa Al-Quran terancam perubahan dan penggantian akibat sikap mempermudah dalam penyalin dan pemeliharannya, kemudian beliau memerintahkan untuk mengambil mushaf yang dihimpun oleh Hafsah, yakni naskah pertama di antara naskah-naskah Khalifah pertama, dan memerintahkan kepada 5 orang sahabat, diantaranya yaitu Zabid bin Sabit. Kemudian Zaid bin Sabit menyalin mushaf tersebut. Kemudian Khalifah yang ketiga juga memerintahkan agar semua naskah yang terdapat di negeri-negeri Islam dikumpulkan dan dikirimkan ke Madinah, kemudian dibakar. Lalu mereka pun menulis 5 naskah Al-Quran, 1 naskah ditinggal di Madinah, dan 4 yang lainnya dibagi-bagikan ke Mekah, yaitu sekitar Suriah, Kufah, dan Basrah, masing-masing 1 buah. Ada yang mengatakan bahwa selain 5 naskah ini, ada 1 naskah yang dikirim ke Yaman dan 1 lagi ke Bahrain. Naskah ini dikenal dengan sebutan Mushaf Imam, dan sebuah naskah Al-Quran ditulis menurut salah satu dari kelima naskah ini. Semua naskah ini dan mushaf yang ditulis melalui perintah Khalifah pertama yaitu Abu Bakar tidak berbeda kecuali dalam satu hal, yaitu dengan surah Al-Bara'ah dalam mushaf Khalifah pertama diletakkan di antara surah-surah Mukmin, dan surah Al-Anfal diletakkan di antara surah-surah Matsani.
Sedangkan dalam mushaf imam, surah Al-Anfal dan Al-Baqarah diletakkan di antara surah Al-A'raf dan surah Yunus. Nah, itulah sejarah bagaimana cara pengumpulan Al-Quran. Kemudian pengertian hakikat Al-Quran. Al-Quran bukan menurut bahasa, yaitu qara'a yaqra'u Qur'anan, artinya bacaan atau yang dibaca. Dijelaskan pengertian ini dijelaskan di dalam firman Allah surah Al-Qiyamah ayat 13 sampai 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anahu fa iza qara'nahu fattabi' qur'anah. Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dalam dadamu dan membuatmu pandai membaca. Apabila kami telah selesai membacanya, maka ikutilah bacaan itu. Nah, sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Muhammad sebagai mukjizat dan bagi para pembacanya merupakan ibadah. Al-Quran adalah firman Allah diwahyukan kepada Muhammad sebagai Nabi terakhir. Dinamakan Al-Quran karena merupakan kitab suci yang wajib dibaca, dipelajari, dipahami, dan merupakan ajaran-ajaran wahyu yang terbaik. Nah, Al-Quran ini mempunyai nama-nama yang cukup banyak. Salah satunya itu dalam Al-Quran, terdapat dalam Al-Quran ini surah Al-Baqarah yaitu Alkitab. Zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kemudian yang kedua Al-Furqan. Di dalam surah Al-Furqan ayat 1, yang ketiga Az-Zikir di dalam surah Al-Hijr ayat 9, ya kan? Kemudian Al-Huda, An-Nur, dan Al-Bayyinah. Itulah salah satu nama lain selain Al-Quran. Di dalam ayat Quran disebutkan. Bukti-bukti akan kebenaran Al-Quran ini kita perhatikan surah Al-Maidah ayat 48. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'akum amma ja'aka minal haqq likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhajan walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum bima atakum fastabiqul khairat innallaha marji'ukum jami'an fa yunabbi'ukum ma kuntum fihi takhtalifun. Nah, ayat di atas ini menunjukkan bahwa adanya bukti kebenaran yang dibawa oleh Al-Quran dan dikemukakan dalam tantangan yang sifatnya bertahap. Pertama, menantang siapapun yang meragukan akan penyusunan semacam Al-Quran secara keseluruhan. Kedua, menantang mereka dalam menyusun 10 surah semacam Al-Quran atau semisal Al-Quran. Kemudian seluruh Al-Quran itu berisikan 114 surah. Yang ketiga, menantang mereka untuk menyusun 1 surah saja semacam atau semisal Al-Quran. Keempat, menantang orang-orang kafir dalam menyusun sesuatu seperti atau lebih kurang sama dengan 1 surah dari Al-Quran. Nah, pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, muncul beberapa orang yang murtad dan mengaku sebagai nabi mereka, mencoba membuat tandingan terhadap Al-Quran. Tetapi tandingan mereka buat tidak ada nilainya sama sekali, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fatu bi surah mislihi wa du syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara uiddat lil kafirin. Nah, ini di dalam ayat Al-Quran. Isi pokok kandungan Al-Quran. Isi pokok Al-Quran itu meliputi akidah, yaitu pertama akidah, yang kedua ibadah, ketiga muamalah, keempat itu akhlakul karimah, yang kelima itu tarikh, yang keenam itu sejarah. Dalam penelitian dilakukan menunjukkan bahwa lebih daripada 60% ayat Al-Quran membicarakan alam semesta, sedangkan selebihnya itu 40% membicarakan tentang akidah, ibadah, hukum, muamalah, tarik, akhlak, dan kisah-kisah keteladanan.
Hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran ini dalam kehidupan masyarakat modern seperti sekarang ini tentulah sesuai. Nah, keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizat. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa mukjizat yang terbesar di dalam Rasulullah SAW yaitu adalah mukjizatnya diturunkannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi muhaiminan 'alaihi." Dan kami telah turunkan kepada Al-Quran yang membawa sebuah kebenaran akan apa sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan membuat ujian terhadap kitab-kitab yang lain. Ya, ayat ini menjelaskan bahwa kedudukan Al-Quran itu terhadap kitab-kitab yang lain itu membenarkan isi kitab sebelumnya, yakni Taurat, Zabur, dan Injil, yaitu melengkap dari seluruh kitab-kitab sebelumnya. Yang kedua adalah menjadi batu ujian. Apa maksudnya? Apabila yang tersebut dalam kitab-kitab yang terdahulu sesuai dengan Al-Quran itu adalah benar, sebaliknya apabila yang tersebut itu tidak sesuai dengan Al-Quran, bahwa itu adalah salah. Jadi Al-Quran ini katakan sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, kelebihan, dan dia memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab sebelumnya. Bagaimana keaslian Al-Quran itu? Keaslian Al-Quran telah ditegaskan Allah, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Ya, kami telah menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Jadi Al-Quran yang dipakai di seluruh dunia itu memang sama, tidak ada bedanya. Itulah cara Allah bagaimana memelihara Al-Quran. Dari segi kandungan Al-Quran itu dibandingkan kitab-kitab suci yang lain, yaitu sangat lengkap. Bahkan di dalam Al-Quran ini menjawab seluruh problematika dalam kehidupan manusia berbagai tempat dan zaman, sampai zaman sekarang dan sampai akan datang. Susunan bahasanya pun sangat halus. Makanya setiap kali orang kafir Quraisy mengutus seorang pemuda yang ahli syair untuk berdialog dengan Rasulullah SAW, pasti mengalami kegagalan total. Bahkan mereka merasa kagum dengan bahasa yang terdapat dalam Al-Quran, nilai sastra yang sangat tinggi sehingga tidak ada yang sanggup menandingi. Keindahan bahasa Al-Quran hanya dapat dirasakan oleh orang-orang yang paham dengan sastra Arab. Sedangkan misi yang diemban di dalam Al-Quran itu berlaku itu selama-lamanya dan untuk semua manusia atau makhluk yang ada di dalam. Oleh sebab itu kitab-kitab sebelum Al-Quran dikatakan temporer dan lokal, sedangkan Al-Quran sendiri dikatakan abadi dan universal, dan segala sesuatunya berhubungan dengan makhluk. Maka Al-Quran menjadi satu-satunya kitab suci yang menjelaskan tentang bagaimana Allah itu, bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hikmah diturunkan Al-Quran itu seperti orang jahiliyah pada masa itu, dia tidak diberikan petunjuk. Bahkan mereka itu adalah menyimpang dari agama. Wahyu yang telah diajarkan Nabi Muhammad sebelum Nabi Nabi Muhammad diutus untuk menyampaikan Al-Quran, sedangkan mereka beriman dan sebagian ada yang menolak. Mereka semula menyembah berhala, kemudian menyembah Allah, dan semua bentuknya jalan Islam. Dan sampai hari ini orang-orang yang bersyahadat yang masuk ke Islam itu selalu bertambah dan semakin banyak, sehingga Nabi Muhammad satu-satunya yang paling terbesar atau terbanyak umatnya di dalam mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah materi kita, materi pokok kita tentang bagaimana sejarah diturunkan Al-Quran, bagaimana keistimewaan di Al-Quran, apakah dari segi bahasa yang ada, baik dari segi sejarah bagaimana orang-orang jahiliyah pada masa ketika itu ingin menandingi Al-Quran dari segi bahasa dan kebenaran yang dibawa oleh Al-Quran sendiri. Dalam materi ini
kalian, anakku sekalian, bisa mengembangkan sebuah wawasan dalam membantu sebuah kelompok. Kemudian dalam kelompok itu nanti akan mempresentasikan hal-hal yang berkaitan dengan materi kita. Adapun tema di dalam diskusi kelompok itu, pertama Al-Quran, kita telah diturunkan kepada sebagai penyempurna terhadap kitab-kitab sebelumnya. Pertanyaannya, bagaimanakah sikap kita terhadap kitab-kitab suci selain Al-Quran yang masih ada sekarang ini? Jelaskan alasannya. Kemudian pertanyaan kedua dalam diskusi kelompok, Al-Quran merupakan kitab suci yang wajib belajar dan merupakan ajaran-ajaran wahyu yang terbaik. Sebagai bukti Al-Quran adalah bukan karangan Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad itu seorang ummi, tidak pandai membaca dan menulis. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom titik-titik di kolom yang masih kosong. Kemudian nanti disimpulkan dari hasil diskusi kelompok, kemudian tanggapan terhadap presentasi dari kelompok lain. Baik, setelah kalian diskusikan nanti, kita akan merefleksikan dalam penyajian. Pertama itu ada 3 bentuk itu yang perlu kalian harus tahu dan merupakan tugas yang harus diselesaikan, yaitu Al-Quran dijaga kasih Allah SWT. Buktinya gimana? Kalian nanti mencari bukti-bukti konkret bagaimana Al-Quran itu dijaga hasilnya oleh Allah. Yang kedua tentunya berupa ayat-ayat yang terkandung dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, Al-Quran selain kitab suci